Oke, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang pengoperasian ekonomi sistem tenaga. Yang pertama tentang konsep ya, tentang konsep pengoperasian ekonomis atau biasa disebut dengan economic dispatch atau juga ada yang menyebutkan economic dispatch, economic look dispatch ya, ELD atau ID. Di mana permasalahan itu adalah sebetulnya sangat sederhana, yaitu bagaimana membagi atau mendistribusikan beban pada masing-masing pembangkit. Di mana cara pembagiannya kita mempertimbangkan total biaya yang paling minimum. Jadi itu konsep pengoperasian ekonomisnya. Jadi bagaimana mengoperasikan pembangkit-pembangkit, maksudnya setelah kita bisa membagi beban dengan mempertimbangkan total biaya sekecil mungkin, maka nanti kita bisa membagi beban-beban itu kepada pembangkit-pembangkit, sehingga pembangkit akan beroperasi sesuai dengan beban yang didapat. Sini ada beberapa catatan bahwa biaya pembangkitan yang ekonomis atau yang minimum itu yang pertama, pembangkit itu harus beroperasi pada batas maksimum dan minimumnya. Artinya nanti pada saat kita melakukan perhitungan secara ekonomis untuk membagi beban, maka kadang-kadang kita memperoleh hasil perhitungannya itu lebih kecil dari daya minimum yang bisa dibangkitkan oleh pembangkit, dan bisa juga lebih besar dari daya yang maksimum yang bisa dibangkitkan oleh pembangkit. Misalkan pembangkit 1 ya, itu pembangkitan maksimumnya itu maksimal misalnya 500 MVA. Maka setelah melakukan perhitungan ekonomis, maka P1 itu mendapat jatah itu 600 MVA. Jadi kalau mendapat jatah 600 MVA, maka ini perlu diturunkan menjadi 500. Karena yang pertama bahwa pembangkit itu hanya bisa membangkitkan maksimum 50 MVA, 500 MVA. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, pembangkit dioperasikan berdasarkan antisipasi permintaan. Karena pengoperasian beberapa pembangkit butuh lead time. Hal ini tidak masuk dalam perhitungan. Artinya kadang-kadang kita tidak bisa secara bebas. Misalkan jam 1 membangkitkan 500, jam 2 membangkitkan 300, jam 3 membangkitkan 500 lagi, itu tidak bisa seperti itu dalam kenyataannya. Karena masih banyak pertimbangan-pertimbangan lain selain daya maksimum dan daya minimum yang bisa dibangkitkan oleh pembangkit. Ini hanya satu bagian. Nanti ada juga pertimbangan unit komitmen, juga ada pertimbangan untuk daya cadangan dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk bisa menghitung ya pengoperasian ekonomis, maka kita perlu data atau persamaan kurva input output pembangkit. Jadi dua kurva itu sama,
Hanya bedanya di sumbu Y-nya. Yang sebelah kiri, ini inputnya adalah BTU per jam. Artinya berdasarkan energi yang bisa dihasilkan oleh bahan bakar. Jadi kalau kita membakar atau mengkonsumsi bahan bakar, maka pertama kita tahu dalam satuannya liter ya, atau barel ya. Nanti dari barel atau liter itu dikonversi menjadi satuan energi, yaitu BTU per jam. Dari barel atau liter nanti juga bisa kita konversikan dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar. Makanya dua grafik itu sebetulnya sama, kemiringannya, hanya bedanya di sumbu Y, di sebelah kiri itu inputnya dalam bentuk BTU, kemudian yang sebelah kanan sumbu Y-nya dalam bentuk dolar per jam. Jadi cara membacanya, misalkan kalau kita mengoperasikan pembangkit untuk daya 200 megawatt, maka diperlukan kira-kira $1.800 per jamnya. Atau kalau kita ingin menggunakan satuan BTU pada sumbu Y-nya, maka untuk membangkitkan daya 200 megawatt akan diperlukan 1,2 kali 10 pangkat 9 BTU. Nanti itu bisa dikonversikan ke dalam berapa liter bahan bakar. Itu pertama yang kita butuhkan ya. Jadi kurva input output dari pembangkit. Kemudian dari kurva input dan output nanti kita bisa turunkan ya. Jadi persamaan dari input output bahan bakar ya. Dari pembangkit kita bisa turunkan menjadi kurva incremental fuel cost ya. Ada yang mengistilahkan IC atau IFC ya, incremental fuel cost, atau fuelnya bisa dihilangkan incremental cost. Atau dalam bahasa Indonesia adalah biaya tambahan per jam. Satuannya dolar per jam. Artinya ya, jika jika kita menaikkan daya misalkan dari 100 megawatt menjadi 101 megawatt, maka kita memerlukan penambahan biayanya misalkan $100 per jamnya. Jadi kalau biaya tambahan per jam adalah penambahan 1 megawatt akan diperlukan biaya sekian dolar. Kalau lihat dari persamaannya, jadi ini adalah fungsi input-output. Kalau kita turunkan, maka akan menjadi fungsi biaya tambahan per jam. Yang biasanya nanti kita mengenal dengan notasi lambda. Jadi kurva input-output dan kurva biaya tambahan per jamnya atau kurva incremental cost-nya itu ada hubungannya. Oke, sekarang kita coba bagaimana cara membagi beban terhadap setiap pembangkitnya. Di sini misalkan ada beban, kemudian di sini ada N generator. Maka pengoperasian ekonomis adalah
bagaimana membagi ke setiap generator. Jadi yang pertama, bahwa semua yang ada ya, di sistem ya, itu harus mendapat jatah. Jatahnya ya otomatis adalah daya minimum yang dibangkitkan. Jadi kalau N ada N generator, maka N generator itu harus mendapat pembebanan atau mendapat jatah pembangkitan. Di mana jatah minimumnya adalah sebesar daya minimum yang bisa dibangkitkan oleh pembangkit tersebut. Sekarang bagaimana cara membaginya? Pertama, kita sudah mempunyai dua kurva, yaitu kurva input-output yang dinotasikan dengan F dan kurva incremental cost atau biaya tambahan atau biaya bahan bakar tambahan. Yang pertama yang harus dipenuhi adalah ini. PD adalah beban ya. Jadi beban itu harus sama dengan daya yang dibangkitkan oleh generator 1 yang dinotasikan PG1, kemudian daya yang dibangkitkan oleh pembangkit 2, PG2, dan seterusnya. Sehingga kalau ini dijumlah itu harus sama dengan total beban atau PD. Kemudian agar kita mendapat total biaya yang minimum, maka syaratnya nanti bahwa lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sampai sama dengan lambda N. Jadi lambda dari setiap pembangkit yang ada itu harus sama. Misalkan lambdanya kita peroleh misalkan ini 7. Maka nanti lambda dari PG17, lambda dari PG27, lambda dari PG37 dan seterusnya. Sekarang bagaimana untuk mencari lambda agar nilainya sama untuk semua pembangkit? Maka caranya kita mencari variabel atau konstanta AT, di mana AT itu diperoleh dari menjumlahkan ya. Jadi menjumlahkan dari semua konstanta A ya. Jadi konstanta A ada di sini diseper dijumlahkan. Atau dalam bentuk yang lebih detail adalah seper AT sama dengan seper A1 tambah seper A2 tambah seper A3 dan seterusnya. Demikian juga kita mencari variabel B-nya. Di mana BT adalah AT dikalikan B1 per A1, B2 per A2, dan seterusnya. Jadi ini cara menentukan pembagian dari setiap pembangkit. Jadi sangat sederhana. Jadi cara mencari atau cara membagi beban ke tiap-tiap pembangkitnya, yang pertama kita mencari konstanta AT, kemudian mencari konstanta BT. Tetapi perlu dicek juga memenuhi batas daya maksimum dan daya minimum dari pembangkit. Itu juga perlu di cross check. Oke, kita coba contoh yang pertama. Di sini ada dua pembangkit di mana fungsi incremental cost-nya lambda 1 dan lambda 2-nya adalah seperti yang tertulis di soal. Jadi untuk lambda 1 0,0080 PG1 ditambah 8 ya. Kemudian lambda 2 juga. Kemudian yang kedua
kedua pembangkit mempunyai limit pembangkitan minimum 100 dan pembangkitan maksimum 625 megawatt. Asumsikan, ya, jadi ada beban yang berubah-ubah dari pagi sampai malam, di mana beban minimumnya itu kita ketahui 250 dan beban maksimumnya adalah 1250 megawatt. Yang kita harus cari adalah temukan biaya bahan bakar tambahan pabrik, maksudnya generator, dan alokasi beban antar unit untuk biaya minimum dari berbagai beban. Maksudnya karena bebannya bisa 250, bisa 500, bisa 1000, dan maksimum 1250. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti biasa kita mencari AT dan BT-nya. Ini A1, B1, A2, B2 diperoleh dari persamaan incremental cost-nya. Kemudian ini batas pembangkitan minimum dan maksimum, kedua pembangkit kebetulan sama, minimum 100, maksimum 625 megawatt. Maka kita mencari AT, ya, seper AT sama dengan seper A1 ditambah seper A2 karena pembangkitannya hanya 2. Kita hitung, maka kita ketemu AT-nya 4,3636 pangkat min 3. Baru setelah kita mencari AT, kita mencari BT, yaitu sama dengan AT, dikali B1 per A1 ditambah B2 per A2, kita hitung ketemunya 7,2727. Baru AT dan BT kita gunakan untuk beban-beban yang berbeda. Misalkan bebannya 250, ya. Ini yang pertama. Maka kita bikin persamaan incremental cost lambda sama dengan AT PGT, ini adalah total beban ditambah BT. Kita masukkan AT-nya, kemudian BT-nya kita ganti dengan ini 250. Maka kita dapat lambdanya 8,363636 dolar per megawatt hour. Artinya, ya, diperlukan biaya 8,36 dolar per megawattnya dalam 1 jam. Kemudian setelah itu ini lambda yang optimal atau lambda dengan pembebanan ekonomisnya itu adalah 8,3636. Baru kita pakai lambda ini yang 8,3636 ke persamaan fungsi incremental cost untuk pembangkit 1. Nah, di sini dirubah variabel PQ-nya diletakkan di sebelah kiri, yang lainnya di sebelah kanannya. Kalau kita tulis lagi, bawakan lambda 1 sama dengan A1 PG1 ditambah B1. Sehingga kalau PG ada di ruas kiri, ya, maka ini pindah dulu, berarti nanti kan akhirnya kan A1 PG1 ya, sama dengan B1 minus lambda nanti dibagi oleh A1. Jadi seperti ini A1-nya, ini B1-nya, ini lambdanya.
Kita hitung ketemunya 45 megawatt. Kemudian kita hitung juga untuk PG2, maka dia dapat 204,55 megawatt. Tetapi karena pembangkit satu itu minimum harus mendapat 100, maka yang 45,45 itu harus dirubah menjadi 100. Jadi seperti itu, nanti sisanya baru diberikan ke pembangkit kedua. Yaitu karena 250, maka sisanya kan 150 agar totalnya menjadi 250. Jadi yang seharusnya mendapat 204 itu tidak jadi. Kenapa? Karena pembangkit satu harus dapat jatah minimum 100. Jadi meskipun dari perhitungan diperoleh nilai 45,45 megawatt, kita harus ganti menjadi 100 megawatt. Karena pembangkit satu minimal harus mendapat jatah 100. Sekarang bagaimana kalau bebannya 500? Kalau bebannya 500 berarti kita cari lagi lambdanya. Dengan PG totalnya kita ganti 500, maka kita dapat 9,454545. Artinya semakin besar bebannya, maka biaya per megawattnya itu semakin mahal. Jadi kalau bebannya 250, maka biaya per megawattnya itu 8,3636. Sedangkan kalau bebannya 500, maka biaya bahan bakarnya adalah 9,4545 dolar per megawatt jamnya. Setelah kita dapat lambda, maka kita pakai lambda itu untuk lambda 1 dan lambda 2. Sehingga kita dapat pembangkit 1 mendapat 181,82 dan pembangkit 2 mendapat 318,18. Kalau dijumlah ini pasti ketemunya 500. Jadi pertama kita hitung semuanya PG1 dan PG2 baru kita cek sesuai dengan pembangkitan minimum dan pembangkitan maksimumnya. Kalau sesuai ya sudah selesai. Seperti yang contoh ini untuk beban 500, maka PG1 dapat 181, udah di atas pembangkitan minimum, di bawah pembangkitan maksimum. PG2 mendapat jatah 318,18, itu berada di atas pembangkitan minimum dan berada di bawah pembangkitan maksimum. Kemudian ini contoh yang ketiga misalkan ya. Jadi variasinya bebas, nanti bisa 700, bisa 800, bisa 1000. Otomatis lambdanya akan berubah-ubah. Sekarang ini yang ketiga misalkan 1200. Kita cari lagi lambdanya. Dengan mengganti PG totalnya dengan 1200. Maka kita dapat nilainya 12,5090. Jadi dari 3 perhitungan itu kita tahu semakin besar bebannya, maka biaya bahan bakar per megawatt hour-nya itu semakin mahal. Setelah kita dapat lambda, maka lambda itu dipakai untuk PG1 dan PG2. Kita hitung PG1-nya dapat 563 dan PG2-nya mendapat 636,3636. Di sini kita cek PG1 563 berarti berada di atas daya minimum dan berada di bawah daya maksimum dari kemampuan dari pembangkit satu.
Tetapi pembangkit 2 itu berada di atas daya maksimumnya. Daya yang maksimumnya hanya 625 megawatt. Maka PG2 ini harus dikurangi menjadi daya maksimumnya. Maka PG2 itu mendapat pembebanan sebesar 625 megawatt. Kelebihannya ya diserahkan atau diberikan ke pembangkit 1 yang sebetulnya dalam perhitungan dia hanya dapat daya 563,63, tapi karena pembangkit 2 kelebihan melebihi daya maksimum yang bisa dibangkitkan oleh pembangkit 2, maka otomatis pembangkit 1 mendapat jatah lebih, yaitu 575 kekurangannya. Sehingga kalau ini dijumlah maka akan ketemu 1.200 megawatt. Jadi seperti itu untuk mengalokasikan pembebanan pada setiap pembangkit. Jadi kita hitung lambdanya, baru setelah itu kita gunakan lambda ya, lambda gabungan ya dari pembangkit 1 dan pembangkit 2. Kalau ada 5 ya gabungan dari lambda pembangkit 1, pembangkit 2 dan pembangkit 3, pembangkit 4 dan pembangkit 5 untuk mencari AT dan BT-nya. Baru setelah itu kita terapkan ke setiap-tiap pembangkit. Langkah ketiga kita cek dia berada di batas minimum pembangkit dan berada di bawah maksimum pembangkitnya. Kalau berada di bawah minimum, maka kita naikkan sampai ke daya minimumnya. Kalau dapatnya lebih dari maksimum, maka kita turunkan sampai ke daya maksimumnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi kita tidak memperhitungkan rugi-rugi saluran. Sekarang bagaimana kalau rugi-rugi saluran kita masukkan? Jadi misalkan ada 2 pembangkit, posisinya di bus 1 dan di bus 2. Bebannya ada di bus 3 dan bus 4. Maka impedansi salurannya itu menggambarkan jarak dan rugi-rugi yang akan terjadi pada saluran jika sejumlah daya ditransfer melalui saluran tersebut. Artinya kadang-kadang kita perlu mengambil yang lebih mahal tapi dekat dari beban daripada mengambil yang murah tapi jauh dari beban. Misalkan ininya. Jadi beban 4 mungkin lebih murah. Kalau rugi saluran di Z14 rendah, lebih mudah mengambil dari pembangkit 1 dibandingkan pembangkit 2. Tetapi ingat, semakin banyak daya yang disalurkan dari generator 1 ke beban yang ada di bus 4, rugi-ruginya kan signifikan, I kuadrat L. Jadi ngambilnya juga nggak bisa terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, rugi-ruginya juga terlalu besar. Jadi itu problemnya kalau rugi-rugi saluran dipertimbangkan. Sehingga persamaannya, kalau yang sebelumnya bahwa total beban harus sama dengan total pembangkitan. Tetapi karena ada rugi saluran dimasukkan, maka total rugi saluran ditambah total beban itu harus sama dengan total pembangkitan. Jadi misalkan ini ada pembangkit ya sebanyak K, maka kita cara mencari pembebanan yang ekonomis adalah total biaya F
itu seminimum mungkin, di mana total biaya adalah penjumlahan dari biaya yang dikeluarkan oleh pembangkit satu, biaya yang dikeluarkan oleh pembangkit dua, dan seterusnya. Dengan catatan ya, bahwa kalau kita jumlah total pembangkitannya itu harus sama dengan beban PD ya, ditambah total rugi-rugi. Ya. Jadi ada tambahan ininya. Kemudian kita lanjutkan ini yang tadi bahwa total atau Lagrange itu adalah penjumlahan antara total biaya, kemudian ini adalah total dari pembangkitannya. Kalau kita ingin mencari ini misalkan fungsi F, ya, kalau kita ingin mencari ini minimum, maka kita turunkan. Nanti kita turunkan terhadap pembangkit satu, kita turunkan terhadap pembangkit dua, dan kita turunkan terhadap pembangkit ke K. Jadi ini yang kita akan minimumkan. Kemudian kalau kita analisis dari persamaan ini, dF per dPGI, I-nya tergantung pembangkit mana yang akan kita cari, maka nanti kita mendapat ininya harus sama juga, sama dengan yang rugi-rugi tidak dimasukkannya, bahwa lambdanya itu adalah 1/1 min DPL min dibagi DPGI dikalikan DFI dibagi DPGI. Ini adalah lambda dari pembangkit satu. Jadi perbedaannya itu hanya bagian ini. Kalau yang sebelumnya, kalau kita tulis lagi itu lambda, ya, maksudnya lambda itu akan harus sama dengan lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan lambda 4 dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini ada di sini ya. Kalau rugi-rugi dimasukkan, maka perubahannya itu hanya di bagian ini. Ini pun bisa dinotasikan seperti dengan LI. Ya. Biasanya dikatakan faktor hukuman. Nah, ini bisa kita tulis lambda I. Sehingga kalau rugi-rugi dipertimbangkan lambda sama dengan ya, L1 lambda 1 sama dengan L2 lambda 2 sama dengan L3 lambda 3 dan seterusnya. Jadi perbedaannya di sini saja ya, di LI ya. Di mana LI atau faktor hukuman sama dengan 1/1 min lambda PL dibagi lambda PGI. Sekarang bagaimana cara menggunakan rumus tersebut?
Oke, ini contoh yang kedua. Sini ada 3 pembangkit. Ini biaya bahan bakarnya, ya, fuel cost-nya. Ini karena referensinya lain, dia menggunakan notasi C. Ini sebetulnya sama dengan F. Ya. Kemudian ini limit pembangkitan dari pembangkit 1, minimal 10, maksimum 85. Pembangkit 2, minimal 10, maksimum 80. Dan pembangkit 3, minimum 10 dan maksimum 70. Kemudian karena rugi-rugi dipertimbangkan, dan di sini kita asumsikan ada persamaan rugi-rugi, yaitu PL. Jadi total rugi-rugi itu tergantung daya yang dibangkitkan oleh generator 1, daya yang dibangkitkan oleh generator 2, dan daya yang dibangkitkan oleh generator 3. Di mana daya yang dimasukkan dalam persamaan itu masih dalam satuan PU. Kemudian pada persamaan daya ini menggunakan daya dasar 100 MVA. Sekarang ditanyakan misalkan ada beban 150 megawatt, ya PD-nya 150 ya. Maka pembangkit 1 dapat berapa, pembangkit 2 dapat berapa, dan pembangkit 3 dapat berapa. Kalau cara menyelesaikan yang pertama, ya kita mencari AT dan BT. Baru setelah itu kita mendapatkan lambda T lah istilahnya. Di mana lambda T sama dengan AT dikalikan BD, beban total, ditambah BT. Baru nanti ini dipakai untuk pembangkit 1, dipakai untuk pembangkit 2, dan dipakai untuk pembangkit 3. Itu kalau tanpa rugi-rugi. Tapi sekarang karena ada rugi-rugi, maka langkah-langkahnya yang perlu dilakukan yang pertama, ya, kita merubah satuannya dari PU, ya, persamaan rugi-rugi, menjadi megawatt. Karena daya dasarnya 100, maka kita kalikan 100. Sehingga kalau ini dikalikan 100, jadi berapa? Ini nolnya nambah 2. Nolnya nambah 2. Kemudian ini nolnya nambah 2. Dan seterusnya. Pertanyaannya kenapa ngambil? Karena ini P-nya kan awalnya dalam satuan PU. Agar ini jadi megawatt, nanti kan harus dibagi 100. Ini dikalikan karena mau dijadikan megawatt. Jadi ini kan seharusnya nolnya 2 karena kuadrat. Sehingga masih ada kekurangan 1/100/100-nya masuk ke sini. Sehingga menjadi P1 kuadrat, yang lainnya dengan cara yang sama. Itu langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian langkah kedua, kita baliknya. Karena kita tidak bisa mencari AT dan BT-nya. Karena itu bisa dipakai jika rugi saluran tidak dimasukkan. Tapi jika rugi saluran dimasukkan, maka kita balik. Kita asumsikan lambda T-nya, ya. Misal 8. Kalau misalkan lambdanya 8, maka kita bisa mencari P1, P2, P3. Sama dengan yang tadi. Kemudian
Setelah kita mendapatkan P1, P2, dan P3, maka kita jumlah. Nanti apakah sama dengan bebannya 150? Kita lihat lagi, bebannya 150. Baru setelah itu kita masukkan hasil P1, P2, P3-nya untuk mendapatkan total rugi-rugi. Baru setelah itu kita hitung selisih antara total pembangkitan dengan beban ditambah rugi-rugi. Ini kan bebannya 150. Rugi-ruginya 2,8864. Ini total yang dibangkitkan. Maka terjadi selisih minus 48,11. Artinya masih lebih banyak ya, lebih banyak pembangkitannya ya. Jadi terlalu banyak yang dibangkitkan. Sehingga beban ditambah rugi-rugi itu masih ada sisa daya yang dibangkitkan sebesar 48,1139 megawatt. Maka lambdanya harus dievaluasi atau harus dirubah. Cara merubahnya tidak sembarangan, tetapi menggunakan rumus ini, bahwa delta lambda sama dengan delta P, ini delta P, dibagi df lambda dibagi d lambda dari semuanya. Kemudian baru kita bisa mencari dpi per delta lambdanya dengan menggunakan rumus ini. Sekarang bagaimana cara mengaplikasikan rumus ini? Yang pertama kita hitung dulu ini dpi per d lambda, ini untuk pembangkit 1, ini untuk pembangkit 2, dan ini untuk pembangkit 3. Sehingga kita ketemu 152,4924. Baru kita mencari delta lambdanya yaitu minus 48,1139 karena kelebihan pembangkitan dibagi 152 sehingga kita ketemu minus 0,3. 0,3 itu dipakai untuk merubah nilai dari lambda yang iterasi kedua. Jadi kalau 8 itu pembangkitannya kan terlalu banyak, kita kurangi. Dikurangi berapa? Ya, kita mencari delta lambda. Bagaimana cara mencari delta lambdanya? Kita gunakan bahwa delta P dibagi sigma delta PI dibagi delta lambda. Sehingga pengurangannya sebesar 0,3. Sehingga lambda yang kedua adalah 7,6845. Setelah itu kita kembali lagi ke langkah kedua, yaitu mengasumsikan lambda. Langkah pertama. Langkah kedua adalah menghitung berapa besar pembangkitan daya. Pembangkit 1, pembangkit 2, dan pembangkit 3. Jadi kalau kita hitung, ini iterasi kedua tidak dimunculkan karena di iterasi ketiga
kita dapat lagi pengurangan yang jauh lebih kecil ya. Hanya perbedaannya sedikit ya. Pengurangan lambdanya hanya 0,005431. Sehingga iterasi yang ketiga adalah kita peroleh 7,679. Baru kita masukkan ke sini ya. P1-nya kita dapat 35, P2-nya 64, dan P3-nya 52. Jangan lupa itu di cross check apakah berada di atas pembangkitan minimum dan berada di bawah pembangkitan maksimum. Itu juga perlu dicek. Di sini kebetulan masih berada di batas minimum dan batas maksimumnya. Setelah itu baru kita menghitung total rugi-ruginya. Total ruginya menjadi 1,699, baru kita lihat selisihnya antara total beban dengan total rugi-rugi dibandingkan dengan total pembangkitannya. Selisihnya adalah minus 0,01742. Kalau ini dirasa cukup, maka kita hentikan. Sehingga kita peroleh lambdanya adalah 7,679. Kemudian pembangkit 1 membangkitkan daya sebesar 35,09. Pembangkit 2 membangkitkan 64,13. Dan pembangkit 3 membangkitkan 52,48. Dengan total rugi-rugi sebesar 1,699 megawatt. Oke, seperti itu untuk menyelesaikan atau mencari pembebanan dengan rugi-rugi. Sebetulnya ada lagi untuk mempertimbangkan rugi-rugi saluran, tetapi dengan cara merunning analisis aliran daya. Itu jauh lebih akurat ya. Kalau ini menggunakan persamaan rugi-rugi. Caranya ya sama saja. Oke, ini kalau mau dilanjutkan lagi, ini selisihnya sudah 0,0001 kalau mau dilakukan. Oke, itu untuk konsep pembebanan ekonomis. Silakan kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke, bisa diterima? Ya, Pak. Bisa. Oke, kalau bisa silakan Anda melakukan ini ya sebagai latihan ya, dan seperti biasa nanti dikumpulkan di jam 3 agar ya, bukan hanya mendengar ya, tapi mengerjakan. Saya rubah saja ininya. Jadi jika nim ganjil, gunakan bebannya 500 megawatt. Jika nimnya genap, gunakan daya bebannya 550. Oke, soalnya sama dengan ini gabungan dari contoh 1 dan contoh 2, tetapi dengan data yang berbeda. Oke, silakan dicoba ya untuk soal ini. Dan seperti biasa, biar Anda menghitung dengan serius,
nanti dikumpulkan di MMP ya, sebagai tugas kelas. Oke, udah jelas untuk tugas kelas hari ini? Iya Pak, jelas. Oke, silakan dicoba dihitung ya, biar Anda punya pengalaman ya. Untuk yang dengan rugi-rugi ya tinggal ngikutin yang di ini, yang di contoh 2. Untuk yang dengan tanpa rugi-rugi bisa melakukan di contoh 1 ya. Ini tidak ada perubahan variasi ya. Karena nanti sebetulnya ada ini Pak. Ya, nanti pas ujiannya baru ini kan hanya menghitung ulang agar konsep pengoperasian ekonomis yang tanpa beban-beban yang berdasarkan ini itu bisa dipahami dengan lebih baik. Dan konsep yang kedua adalah pembebanan dengan rugi-rugi yang seperti ini, di mana hanya perbedaan di ini 1 per minus lambda PL per PG1. Memang di contoh perhitungannya tidak secara terlihat ini, faktor hukumannya tidak secara terlihat dihitung ya. Sebetulnya dihitung tapi tidak dimunculkan. Misalkan kalau kita tanyakan sebetulnya misalkan ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita kan dapat bahwa total rugi-ruginya adalah 1,699. Kalau misalkan ditanya berapa rugi-rugi yang disumbangkan oleh pembangkit 1, berapa rugi-rugi yang disumbangkan oleh pembangkit 2, kan ada di sini. Atau bisa bertanyanya pembangkit mana yang menyumbangkan rugi-rugi paling besar? Ya kita lihat di sini. Kita bandingkan nih antara ini nilai ini dengan nilai ini. 3 nilai itu mana yang lebih besar? Oke, seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba agar lebih memahami ya, terutama yang dengan rugi-rugi biar tahu langkah-langkahnya. Harapannya Anda menghitung sendiri biar punya pengalaman menghitung. Nanti kalau pas di ujian nanti bisa menghitung jauh lebih cepat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.